Saudara, jumpa lagi di ATP Podcast. Ini segmen STT, Sains Tipis-Tipis. Beta akan membahas kali ini soal kenapa di dalam buah kelapa ada air. Mari simak, Saudara. Episode ini sebenarnya merupakan sebuah upaya untuk menyelesaikan hal yang belum selesai 12 tahun yang lalu. Apa itu yang belum selesai 12 tahun lalu? Saudara, 12 tahun lalu beta masih semester 5 di jurusan biologi. Saat itu beta dipercayakan untuk menjadi asisten praktikum mata kuliah biologi dasar, dan praktikan beta itu adalah mahasiswa semester 1 jurusan matematika. Di suatu waktu, kami akan melaksanakan praktikum untuk pengamatan jaringan hewan dan tumbuhan menggunakan preparat jadi. Sudah barang tentu pengamatan ini menggunakan mikroskop cahaya. Semuanya sudah kami siapkan dan tibalah harinya untuk pelaksanaan praktikum. Saat praktikum akan dimulai, listrik padam. Sebuah hal yang normal di provinsi kami ya. Waktu itu. Nah, beta berusaha untuk membuat anak-anak ini, praktikan ini tidak kosong lah. Artinya suasananya tidak kosong, sehingga beta mengisinya dengan berdiskusi dengan mereka. Dengan songongnya, beta bilang ke praktikan ini, ayo mari kita diskusi terkait hal-hal dalam dunia biologi. Jadi silakan ajukan pertanyaan, saya akan jawab. Ada beberapa pertanyaan yang muncul waktu itu, tapi ada satu pertanyaan yang masih membekas di pikiran beta sampai saat ini. Karena waktu itu beta tidak bisa jawab secara utuh. Bahkan jawabannya mungkin ngawur, saudara. Ada satu praktikan bertanya begini, Kak, kenapa di dalam buah kelapa ada air? Kan kelapa tinggi tuh. Kenapa bisa ada air dalam buah kelapa? Ya, sebagai mahasiswa biologi semester 5, beta agak panik tuh menjawab pertanyaan ini, saudara. Dan untuk menjaga kewibawaan, beta menjawab dengan pengetahuan fisiologi yang sangat terbatas waktu itu, dan beta yakin anak-anak yang dengar itu pun bertanya, ini kok jawabannya begini? Jadi, di episode ini beta akan menjawab pertanyaan 12 tahun lalu itu. Kenapa di dalam kelapa ada air? Sebelum membahas terkait dengan fisiologinya, saudara, kita harus lihat dulu morfologi kelapa itu. Dan memang secara morfologi, kelapa ini memang dikondisikan untuk lingkungan tempat tumbuhnya. Seperti kita ketahui bahwa kelapa ini kan tumbuh di tanah berpasir, ya, dan air tanahnya itu sedikit, bahkan dengan kandungan garam. Secara morfologi, saudara, kelapa ini kan pohon ya, dengan batang tunggal dan tidak punya cabang dia. Batangnya cenderung fleksibel, ada segmen-segmennya, dan yang luar biasa adalah tingginya bisa mencapai 30 meter. Antara 20 sampai 30 meter. Itu tinggi sekali itu. Dan kalau kita lihat dari segi daunnya, ini dia tuh tipe daun yang menyirip tapi berpasangan dia. Di mana anak daunnya itu memanjang linear, lurus ya, dengan bagian ujung yang agak runcing tuh. Nah, anak daun inilah yang ada tulang daunnya, yang biasa kita sebut sebagai lidi itu ya, pakai untuk sapu ijuk itu. Dan setiap tahun rata-rata itu kelapa menghasilkan rata-rata 12 daun, saudara. Lumayan banyak itu. Di mana pada kelapa dewasa itu bisa 30 sampai 40 helai pada pelepah daun. Panjangnya bisa 5 sampai 6 meter. Dan berat, saudara, antara 10 sampai 15 kilogram. Dan kalau kita perhatikan lebih jeli, daun kelapa ini mengkilap, saudara. Selain mengkilap, dia juga licin dan agak
kaku ya dia, daun kelapa itu. Kenapa seperti itu? Karena ada lapisan epikutikula, lapisan lilin ya, yang menyelimuti bagian daun kelapa ini. Dan yang tadi beta sudah bilang sebelumnya bahwa ini merupakan sebuah bentuk adaptasi untuk mengurangi transpirasi. Bayangkan kalau dia hidup di daerah, di tanah yang kering, kalau daunnya tidak seperti itu, bagaimana bisa tumbuh? Karena pasti transpirasinya akan tinggi. Tapi dengan tipe daun, morfologi daun seperti ini, dengan adanya lapisan epikutikula ini, maka mengurangi transpirasi. Dan mungkin juga ini merupakan adaptasi untuk menangkal serangan hama dan penyakit ya. Dan terkonfirmasi dengan beberapa penelitian ya, yang menjelaskan bahwa lapisan epikutikula ini lebih tinggi pada kelapa yang toleran kekeringan dibanding dengan kelapa yang tidak toleran kekeringan. Artinya yang peka terhadap kekeringan. Berarti ini memang bentuk adaptasinya. Bagaimana dengan akarnya? Ya, seperti tanaman monokotil yang lain, saudara, kelapa itu memiliki akar serabut. Ya, dari mana akar serabutnya? Akar serabut ini muncul dari bagian pangkal batang yang membesar di dalam tanah. Disebutnya bol atau tulisannya bole. Jadi saudara, kalau lu lihat ada kelapa yang tumbang, kemudian akarnya kan terangkat ke atas tuh, keluar dari tanah. Nah, itu kan kayak ada bagian batang yang membesar dan disitulah ada akar-akar serabutnya. Nah, bagian membesar itu yang kita sebut sebagai bol tadi, bole, dan akarnya itu tercantol di situ, muncul dari situ. Dan ini mendukung ya, karena tadi dia batangnya fleksibel sehingga akar serabut ini mendukung dia untuk kokoh di tanah-tanah yang berpasir, begitu. Dan berkaitan dengan adaptasi juga, saudara, akar kelapa ini memang bertujuan untuk menjangkau air, saudara. Tapi ini juga tergantung usianya. Ada penelitian dari Mahes Warapa tahun 2000. Saudara, jadi episode ini kalau saudara tertarik nanti bisa baca di atpindthesky.com di menu jurnal, itu beta akan posting di situ. Nanti di linknya beta juga taruh di deskripsi episode ini. Saudara bisa klik di situ untuk baca. Jadi penelitian dari Mahes Warapa tadi menunjukkan bahwa akar kelapa ini pada kelapa yang belum menghasilkan ya, umur 6 tahunan, itu terkonsentrasi di kedalaman 31-60 cm dari bol tadi ya. Tapi ini juga sama di kelapa yang produktif. Di sini dia pakai kelapa umur 26 tahun. Sama juga kedalaman 31-60 cm dari bol itu banyak akar serabutnya. Tapi kelapa dengan umur 26 tahun masih terdapat akar serabut yang mencapai kedalaman 4 meter. Hal ini menunjukkan bahwa memang semakin bertambah usia kelapa, maka akarnya juga akan semakin menjalar kemana-mana, membuat dia kokoh, sekaligus juga mencari sumber air itu. Dan bukti adaptasi kelapa ini pada tanah berpasir. Itu dari segi morfologinya, saudara, dari batang, daun, dan akarnya bisa kita lihat bahwa memang morfologi tanaman kelapa ini dikondisikan untuk adaptasinya di lingkungan tempat tumbuhnya. Bagaimana dengan buah kelapa? Dari mana munculnya buah kelapa? Buah kelapa itu berkembang dari ovarium yang telah matang setelah penyerbukan, saudara. Dan buah kelapa ini perkembangannya lumayan lama, 11-12 bulan, saudara. Kita bisa amati perkembangannya itu dari perubahan ukuran dan perubahan warna, eksokarpnya ya. Di mana ketika buah kelapa itu sudah matang fisiologis, maka eksokarpnya itu bagian luar kelapa itu akan berwarna kecoklatan dan terlepas dari tangkai buah dan jatuh. Makanya kalau lu di kebun kelapa atau lu di lagi main-main di pantai, kalau lihat pohon kelapanya sudah banyak yang tidak hijau,
jangan main di bawahnya. Karena kalau ada angin dan kelapanya sudah tua, ada kemungkinan buah kelapanya jatuh. Kena kepala lumayan tuh, saudara. Nah, kita perlu membedah untuk bagian dalam buah kelapa ini karena fokus pembahasan kita di situ. Bagian dalam buah kelapa atau endokarp, saudara, ini ada dua wujudnya. Ada yang cair, ada yang padat. Yang cair ini yang kita sebut sebagai air kelapa muda atau bahasa Inggrisnya tender coconut water, TCW. Jadi berbentuk cairan bening, sedikit manis dan kandungan airnya tinggi, saudara. Ini pada kelapa yang belum matang. Biasanya kita akan menikmati air kelapa ini pada buah kelapa yang umurnya 7-9 bulan lah. Di mana eksokarpnya masih warna hijau atau kuning, tergantung varietasnya. Nah, itu bagian yang endokarp cairnya. Wujud kedua adalah endokarp padat. Endokarp padat inilah yang biasa kita makan, bos. Yang warna putih itu. Ada penelitian yang menarik dari Mehmud et al. 2026. Barusan penelitiannya. Jadi, kalau dalam bidang agronomi itu, saudara, kita memang kadang harus punya metode untuk mengamati perkembangan atau pertumbuhan tanaman dengan metode-metode non-destruktif. Nah, penelitian untuk mengamati buah kelapa ini ada yang menggunakan metode CT scan, saudara. Kita tahu CT scan ini kan alat kesehatan sebenarnya untuk mengamati organ dalam begitu. Tapi peneliti ini dia menggunakan metode CT scan untuk mengamati buah kelapa dan ini adalah metode non-destruktif. Beta baca di papernya ada gambar begitu. Jadi memang kelapa itu semakin tua, air kelapanya itu ya TCW tadi, tender coconut waternya itu semakin sedikit. Ya, nanti kita akan bahas semakin sedikitnya itu kenapa. Jadi air kelapa ini memang kandungan lebih banyaknya air, saudara, 95,5%. Sisanya itu ada 4% karbohidrat, kemudian kalsium itu sekitar 0,02%, ada juga zat besi sekitar 0,5%, dan ada vitamin B, asam amino, vitamin C, dan garam-garam mineral. Kandungan-kandungan ini nih yang banyak digunakan dalam bidang kesehatan dan pengolahan makanan, saudara. Buah kelapa ini memang, saudara, dikondisikan untuk menampung cairan. Ya, cairan ini untuk apa sebenarnya? Jadi secara alami cairan ini adalah nutrisi untuk calon embrio yang berkembang, saudara. Embrionya akan berkembang di situ. Dari mana dia dapat nutrisi? Kan dia tidak tertancap ke tanah. Nah, dia pakai itu air kelapa dengan kandungan tadi beta sudah sebutkan itu sebagai nutrisi untuk berkembang. Nanti jatuh, dia berkembang di situ karena tanah dia dapat nutrisi dan sudah. Dia berkembang menjadi kelapa yang baru. Alaminya seperti itu. Kalau kita bedah kelapa itu kan memang kandungan airnya itu secara keseluruhan 25%, saudara. Nah, ada juga bagian seratnya ya. Itu mungkin bagian eksokarpnya ada 35% serat. Ada juga cangkangnya. Itu kemungkinan besar itu tersulut atas sel-sel mati ya. 12% cangkang dan 22% daging kelapa yang tadi beta bilang endokarp padat itu ya. Dan saudara, ada 12% cangkang inilah yang memang membuktikan bahwa buah kelapa itu memang dikondisikan untuk menampung air untuk si embrio itu berkembang. Adanya struktur keras ini memang mencegah supaya air kelapa itu tidak hilang melalui evaporasi atau hilang entah keluar dan seterusnya. Luar biasa ya. Jadi saudara, buah kelapa itu memang dikondisikan untuk memelihara makanan untuk kehidupan selanjutnya, yaitu embrio yang akan berkembang. Coba kita dalami sedikit tentang air kelapa dari sisi biologi. Mungkin lu bisa sebut, ya air kelapa ya air. Tapi begini saudara, beta pikir setiap wujud sesuatu di dalam tanaman, tumbuhan, bahkan hewan, itu pasti ada prosesnya saudara. Dan ya memang bisa kita amati dari berbagai hal begitu. Dan pertanyaannya, air kelapa itu
apa dan untuk apa. Untuk apanya tadi kita sudah jawab ya sebelumnya, bahwa memang dia untuk perkembangan embrio di dalam buah kelapa itu. Nah, banyak sumber yang menyebutkan bahwa air kelapa yang kita minum itu sebenarnya merupakan sitoplasma berinti banyak yang terbentuk melalui pembelahan inti bebas. Apa ini? Ya, jadi begini, saudara. Tanaman atau tumbuhan ya, itu dia punya tahap pertumbuhan dan perkembangan dalam tingkat seluler. Kan kita bisa lihat awalnya kan dari fertilisasi, ya. Setelah fertilisasi kan diikuti dengan peristiwa pembelahan inti sel, disebut sebagai karyokinesis. Setelah inti selnya membelah, biasanya diikuti dengan proses sitokinesis. Ya, sito, sel, kinesis, ya, pembelahan. Jadi sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Sorry, tadi bukan sel ya. Bisa kita katakan sel juga sebenarnya. Jadi fertilisasi diikuti karyokinesis, diikuti sitokinesis. Nah, pada kelapa ada yang tidak normal, saudara. Jadi dia melakukan fertilisasi. Setelah fertilisasi terjadi karyokinesis, tapi tidak terjadi sitokinesis. Hal inilah yang menyebabkan inti selnya atau selnya tidak memiliki membran sel dan atau dinding sel. Ya. Jadi dia hanya berupa sitoplasma cairan, ya sitoplasma itu cairan maksudnya. Sito, sel, plasma cairan, jadi cairan sel. Ya melayang-layang begitu saja cairannya. Dan karena dia tidak memiliki pembatas sel yang jelas, yaitu membran sel atau dinding sel, maka dia hanya berupa cairan. Nah, cairan ini dalam biologi disebut sebagai sincitium. Nah, pada sincitium ini terdapat banyak inti sel mengapung secara bebas dan tidak memiliki membran sel. Ya, saudara. Jadi yang kita minum itu sebenarnya disebut sebagai sincitium. Air kelapa itu. Pertanyaan lanjutannya, apakah pada kelapa ini akan terjadi sitokinesis? Sudah barang tentu terjadi, saudara. Pertanyaannya kapan terjadi? Kan sudah tertunda tadi tuh. Jadi sebenarnya kita meminum sesuatu yang tertunda ya. Sincitium itu. Oke, sitokinesis baru terjadi pada kelapa seiring umur buah yang menua. Ditandai dengan inti sel dan sitoplasma yang menempel pada endokarp. Jadi, proses ini disebut dengan selularisasi. Ya, beta harus eja pelan-pelan tuh karena terlalu belibet di mulut ya. Selularisasi. Jadi ketika kelapa sudah mulai tua, sel-sel ini yang tadi sincitium itu akan mengalami sitokinesis, maka dia akan bergerak menuju tepi buah kelapa dan menempel di situ, di endokarpnya itu. Makanya kalau kita lihat kelapa tua, itu daging endokarp padatnya, daging buahnya itu lebih tebal tuh. Nah itu karena sudah terjadi sitokinesis, saudara. Proses ini disebut dengan, tadi beta sudah bilang, selularisasi. Nah, selularisasi ini terjadi pada, bukan hanya pada kelapa ya, pada tanaman-tanaman lain juga. Beri contoh pada padi. Pada padi itu juga terjadi selularisasi. Kan kita tahu tuh kalau padi itu kan ada munculnya malai, kemudian ada bulirnya mulai muncul tapi belum langsung memadat itu. Ya, bulirnya masih kayak susu begitu. Kalau kita ambil, kita pencet, kayak ada cairan berwarna putih yang keluar tuh dari bulirnya. Nah, cairan berwarna putih itu prinsipnya sama dengan kelapa muda, ya, yang ada airnya. Nah, pada padi tadi terjadi selularisasi juga, ya. Jadi cairan putih itu akan memadat, ya, dan menjadi bulir padi itu yang kita kenal. Tapi kan kalau pada padi peristiwanya hanya dalam waktu minggu, ya, beberapa minggu, atau mungkin sampai bulan. Tapi kalau pada kelapa agak lama prosesnya ya. Tadi beta sudah bilang perkembangan buah kelapa itu 11-12 bulan, jadi agak lama. Jadi selularisasi pada buah kelapa masih meninggalkan cairan. Jadi begini, saudara. Pada buah kalau pada padi tadi kan semuanya menjadi
padat ya. Selularisasinya semuanya menjadi padat. Tapi kalau pada kelapa masih ada cairan-cairan sedikit yang tersisa. Jadi kalau kita belah kelapa tua pun ya itu masih ada cairan sedikit. Jadi memang proses selularisasinya agak belibet. Selularisasinya tidak menghabiskan semua cairan. Itu saudara ya. Jadi secara biologi air kelapa itu merupakan produk dari penundaan sitokinesis yang kita sebut sebagai sinsitium. Jadi kita meminum sesuatu yang tertunda. Tiba saatnya kita menjawab pertanyaan, saudara, bagaimana air masuk ke dalam kelapa? Oke, kita mulai dari mana asal air? Jawabannya adalah dari tanah. Wah, sudah selesai tuh? Tidak seperti itu. Saudara, oke, air dari tanah. Tapi bagaimana air bisa sampai di buah kelapa? Bahkan tadi beta sudah sebut di bagian morfologi bahwa itu kelapa tuh kan 20-30 meter, bos. Bagaimana air bisa menjalar sampai di bagian atas ya? Bahkan masuk ke dalam buah kelapa. Nah, itu. Nah, untuk memahami bagaimana air bisa berpindah dari tanah ke organ atas, kita harus pahami dulu bahwa tanaman itu ada dua lingkungan, saudara. Yaitu, atau bukan dua lingkungan. Tanaman itu ada dua bagian. Ada zona atau bagian edafik dan bagian atau zona klimatik. Bagian edafik itu adalah bagian yang tertancap ke dalam tanah, akar ya. Dalam hal ini kelapa tuh akarnya. Kemudian bagian klimatik adalah bagian yang dipengaruhi oleh klimatologi, ya. Batang, daun. Nah, itu bagian tanaman. Dan bagian klimatik ini kan dipengaruhi oleh banyak hal, saudara. Bagian di edafik pun dipengaruhi oleh banyak hal di dalam tanah itu. Dan dalam konteks transport air dari edafik menuju klimatik ini, kita harus pahami suatu teori yang sudah sangat lama sebenarnya. Namanya CT teori, Cohesion Tension Theory atau teori kohesi tegangan. Ini diperkenalkan oleh Bohm tahun 1893 dan disempurnakan atau diuji cobakan oleh Dickson dan Joly di tahun berikutnya, 1894 kalau tidak salah. Saudara kalau tertarik dengan teori ini bisa baca di artikel episode ini. Beta publish di atpindesky.com/jurnal. Nanti beta tambahkan linknya di deskripsi episode. Nah, dari nama teori ini, teori kohesi tegangan, bisa menjawab bagaimana air bergerak dari tanah menuju bagian atas. Bagaimana tegangan itu muncul? Tegangan ini muncul akibat adanya aktivitas transpirasi, saudara. Tadi beta sudah singgung sedikit di bagian morfologi bahwa kelapa itu memang modifikasi daunnya untuk meminimalkan transpirasi agar transpirasinya tidak berlebihan. Nah, transpirasi pada tanaman ini kan meningkat, menyebabkan adanya daya hisap tuh ya. Jadi ibaratnya kayak lu minum air dari air minum kemasan yang gelas itu pakai sedotan, ada daya hisapnya tuh, lu hisap makanya airnya masuk ke lu punya mulut. Sama juga dengan ini, adanya transpirasi, daya tarik dari daun itu ya, stomata untuk air keluar dari dalam tanaman, maka menyebabkan adanya tension, adanya tekanan negatif yang muncul sehingga adanya daya hisap dari tanaman ini, makanya air bisa tertarik tuh ya dari bawah, dari akar menuju ke bagian klimatik tadi di daun tadi ya. Itu untuk menjawab bagian tegangannya karena adanya transpirasi. Bagaimana dengan kohesinya? Kohesi ini kan teorinya tadi namanya teori kohesi tegangan. Kohesi itu karena sifat air. Air ini kan punya kecenderungan untuk berikatan, saudara, dengan sesamanya. Karena ada ikatan hidrogen.
ya. Rumus kimia air formulanya H2O. Jadi dia cenderung untuk berikatan satu sama lain. Ya kalau kita bayangkan seperti monyet kalau bergantungan di pohon tuh kan kadang mereka bergantungan satu sama lain tuh untuk bergelantungan begitu dari satu pohon ke pohon yang lain. Ya, monyet satu H2O, monyet dua H2O. Nah, jadi mereka kayak bersambungan membentuk satu ikatan begitu ya. Karena ada ikatan hidrogen antar molekul air. Ini menyebabkan air bisa bergerak itu. Dan sebenarnya ada satu sifat dari air juga yang memungkinkan dia untuk bisa bergerak di dalam pipa silem. Silem itu, saudara, sebuah, ya beta bisa analogikan seperti pipa lah. Pipa yang menghubungkan antara akar atau semua organ tanaman lah ya. Dan dalam hal ini dia berperan untuk mengalirkan air. Dan air itu memiliki sifat adesi, saudara, yang ya adesi ini kayak dia punya kecenderungan untuk menempel pada berbagai permukaan, dan dalam hal ini dia menempel pada permukaan dinding silem, ya, yang menyebabkan dia bisa bergerak menuju ke atas itu. Jadi bagaimana air bisa bergerak dari akar menuju ke daun, ya karena adanya teori cohesion tension ini, teori kohesi tegangan. Nah, saudara, berkaitan dengan kelapa, apakah CT teori ini terjadi pada kelapa? Jawabannya ya, karena ini ada penelitiannya, saudara. Ada kajian oleh Milburn dan Davis tahun 1973. Saudara kalau tertarik, jurnalnya beta taruh di daftar pustaka di artikel yang beta posting di atpindesky.com/jurnal. Jadi penelitian oleh Milburn dan Davis tahun sudah lama ya, 1973, menunjukkan bahwa CT teori berlaku pada transport air pada kelapa. Jadi dia melakukan beberapa uji, sekitar 5-6 uji, tapi di sini betanya sebutkan 2, yaitu yang pertama uji potometri, saudara. Ini uji untuk mengetahui apakah air itu memang bergerak dari akar menuju ke daun, ya. Jadi ujinya lumayan, beta bayangkan, beta ketika baca artikel ini, beta bilang, ini ribet sekali ini uji. Jadi uji potometri ini, Pak Milburn dan Davis ini menggunakan pohon kelapa utuh dan pohon kelapa yang hanya bolehnya saja, mungkin ya, boleh dan akarnya saja. Jadi batangnya sudah tidak ada dan daunnya tidak ada. Nah, dia mau lihat bagaimana dua tipe pohon kelapa ini ya bisa menyerap air. Uji potometri pada akar kelapa yang masih terhubung dengan pohon kelapa, ya dengan pohon, artinya pohon utuh, menunjukkan bahwa akar menyerap air secara cepat dan konstan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan uji yang sama pada akar yang terlepas dari pohon menunjukkan bahwa awalnya ini akar ini dia menyerap air. Tapi karena dia hanya menyerap dan airnya tidak hilang, maka pada waktu tertentu terjadi eksudasi. Artinya selnya mungkin sudah penuh dengan air, kemudian tereksudasi keluar, ya, akibat tekanan air di dalam tuh. Sel bisa pecah itu kalau terlalu lama, ya. Jadi dari uji potometri ini terbukti bahwa memang air itu menyerap dari akar, batang, dan hilang melalui daun. Terkonfirmasi pada kelapa. Kemudian uji yang kedua yang beta bahas adalah uji monometri raksa, pengukuran tegangan silem. Bagaimana? Ini dia mau tahu nih, di dalam silem itu tegangannya bagaimana. Ya. Uji yang dia lakukan menunjukkan bahwa jaringan silem pohon kelapa yang utuh itu berada pada tekanan negatif, artinya daya hisap ya, sekitar 0,81 bar. Wah, ini sangat tinggi tekanannya sebenarnya. Beta memang belum pernah pakai uji monometri raksa ini, tapi beta pernah pakai alat yang prinsipnya sama. Ketika penelitian padi, beta pakai tensiometer untuk mengamati kelembaban tanah. Jadi memang di meteran tensiometer itu satuannya kilopascal ya. Jadi memang kalau sudah di atas minus 15 kilopascal itu memang tekanannya lumayan. Tanahnya sudah sangat kering, saudara. Nah, ini Pak Milburn dan Davis ini menyebutkan bahwa di dalam silem itu tekanannya
0,81 bar. Ini berarti kalau kita konversi ke kilopascal minus 81 kilopascal ya. Benar atau salah itu? Jadi memang tekanannya sangat negatif ya, sangat, kalau kita bisa katakan dalam tanda kutip, sangat kering lah si silem itu. Kalau sangat kering, maka kemungkinan atau peluang untuk dia bisa menyerap air itu tinggi sekali, saudara. Nah, dari uji manometri raksa ini terkonfirmasi bahwa tekanan di silem sangat tinggi sehingga memang dia bisa menyerap air itu. Ya. Beberapa uji lain juga mengkonfirmasi bahwa transportasi air pada pohon kelapa sesuai dengan CT teori. Nah, ini menjawab bagaimana air bisa ada di dalam tanaman. Belum menjawab bagaimana air masuk ke dalam buah kelapa. Lumayan panjang, saudara ya. Saudara, untuk memahami bagaimana air bisa masuk ke dalam buah kelapa, kita harus mengingat teman dari silem, yaitu phloem ya. Kenapa disebut teman? Karena mereka sebenarnya merupakan jaringan yang sama, jaringan transportasi. Kalau silem untuk mengangkut air dan mineral dari tanah melalui akar dan ke bagian atas, kalau phloem berfungsi untuk mendistribusikan atau mengangkut hasil fotosintesis berupa asimilat ke berbagai tempat, begitu, di dalam tanaman. Nah, fotosintesis, saudara, proses pembentukan bahan organik oleh tanaman, dan ini juga terjadi pada kelapa. Ya, fotosintesis ini terjadi di daun sebagai organ source, organ sumber, dan menghasilkan sukrosa. Peristiwa fotosintesis yang menghasilkan asimilat berupa sukrosa ini pada keadaan sementara akan disimpan di daun, saudara. Dalam berbagai proses biologi, kalau ada senyawa seperti sukrosa ini atau gula-gula yang lain di dalam suatu kompartemen atau suatu organ, maka akan menurunkan potensial air di situ, saudara. Bisa kita katakan selnya kental ya, karena ada kandungan sukrosanya. Nah, untuk menyeimbangkan tekanan di sel-sel daun karena adanya sukrosa ini, maka air dari silem akan berosmosis, ya, berosmosis masuk ke dalam sel-sel tanaman sehingga sukrosa itu larut. Ya, kita bayangkan seperti ada gula begitu, lu taruh air lah, gulanya larut tuh, begitu, saudara. Setelah itu, saudara, kan sukrosanya sudah larut tuh, berarti turgor atau tegangan, ya, potensial air di sel-sel daun ini sudah tinggi, saudara. Setelah potensial air di sel-sel daun ini sudah tinggi, maka akan terjadi proses namanya phloem loading. Air yang mengandung sukrosa ini akan ditransportasikan, dimuat lah istilahnya, diangkut ke dalam phloem, kemudian dialirkan ke phloem itu menuju organ dengan tekanan yang lebih rendah. Organ apa itu, saudara? Buah kelapa. Organ ini disebut sebagai sink. Tadi daun source, sumber, buah kelapa ini adalah sink, tempat penampungan. Phloem loading bawa sukrosa itu menuju ke organ sink, itu buah kelapa. Setelah itu, di dalam buah kelapa akan terjadi proses pembongkaran atau istilahnya phloem unloading. Hal inilah yang menyebabkan air kelapa terasa manis dan ada mineral-mineralnya. Mineralnya dari tanah dan disaring sudah baru tentu, tidak akan buat lu perut sakit, dan sukrosanya dari hasil fotosintesis. Terjawab, saudara ya, dari bagaimana sampai ada air di dalam buah kelapa. Itu, saudara, beta menjawab pertanyaan 12 tahun lalu yang belum terjawab waktu itu dengan berbagai penjelasan tadi. Semoga bisa menambah kasanah saudara dalam memahami alam
sekali lagi, sains itu menyenangkan, meskipun kadang kita harus berpikir panjang tentang itu. Demikian sains tipis-tipis episode kali ini. Kalau saudara mau membaca artikelnya, bisa cek di atpindesky.com/jurnal. Silakan baca di situ. Terima kasih saudara. Cheers.